Halo teman-teman semua, selamat malam. Sekarang tanggal 2 Januari 2021. Di awal tahun saya mau coba konten baru. Apa ya namanya ya? Enaknya kita kasih nama apa ya? Kalau biasa itu anak-anak sekarang bilangnya book review lah, tapi kayaknya terlalu keren buat saya. Ini adalah kita bikin namanya intip buku. Asik, intip buku. Nah ini di awal tahun kemarin, kapan ya nyampenya? Pokoknya menjelang awal tahun ini saya dapat kiriman buku. Saya habis beli buku, habis nambah koleksi buku dari salah satu ya senior saya lah, kakak saya juga. Nah, itu adalah Mas Eko Prasetyo dari Boyolali. Kelihatan ya? Kelihatan lah ya. Sorry ya, karena gue ini malam-malam, jam berapa nih ya? Jadi gue udah pagi nih, jam 4 apa ya? Ganggu banget bikinnya dini hari, jadi ya cuma bisa sendiri. Sebelum dibuka ini bahas ini dulu kali ya, packagingnya dulu ya. Biar kayak yang di YouTube. Ini empuk sih. Dalam ini empuk, dibalut sama plastik hitam. Rapi sih ini termasuk rapi ya untuk ukuran buku ya, karena saya pernah dapat kiriman buku dan nggak serapih ini. Ada plastik hitam, di plastik bening, udah pasti ini anti air, pas banget buat buku. Jadi nggak mungkin kalau tiba-tiba kehujanan atau gimana. Terus nah yang menarik tuh ternyata pas saya pegang empuk. Nah ini apa? Apakah diberi bubble wrap, plastik busa apa gimana ya? Coba deh kita buka ya. Benar, ternyata ini adalah plastik busa, ya kan? Dikit dulu deh intip-intip biar penasaran, ya kan? Namanya juga reviewnya intip buku, ngintip-ngintip doang, nggak dibaca kok, cuman ngintip aja. Nah, saya langsung tertarik, perhatian saya langsung di covernya. Kelihatan lah ya. Cover Kresno bro, toko Kresno nih. Lanjut, buka. Pelan-pelan aja ya. Teng tereng 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 teng tereng 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 teng 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 tereng teng tereng teng 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 tereng teng 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 teng. Susah banget. Teng teng tereng teng teng tereng. Ini dia bukunya. Suluan Wayang Purwo, Cengkok Mangkunegaran, Notasi dan Cakepan. Lah ini sumber S. Darso Martono, disunting oleh Mas Ngabei MNG itu kalau saya nggak salah ya, itu Mas Ngabei Eko Prasetyo. Ya, jelas ya. Jelas ya, kelihatan kan? Kelihatan ya. Sip. Oh ternyata ada, ini lambang apa ya ini ya? Mungkin lambang dari penerbit apa gimana ya? G. Nanti coba kita cari tahu. Ini ada lambang Akademi Seni Mangkunegaran. Jadi memang setahu saya itu Mas Eko Pras itu juga mengajar di ASGA atau Akademi Seni Mangkunegaran Pedalangan.
Oke, kita terus ya. Nah, ini belakangnya kayak gini. Dan ini semua disampul full plastik. Pokoknya sensasinya sama aja kalau kayak kalian beli buku di toko buku. Asik banget. Aku sih buka paketnya, aku puas sih. Ini presentasinya oke. Penerbit Garuda Wacana. Penerbit Garuda Waca. Garuda ya. Garuda, bukan Garuda. Garuda karena pakai H. Garuda Waca. Oke, makanya ini lambangnya ada seperti ini, ada G, itu ternyata dari Garuda Waca. Ada logo Akademi Seni Mangkunegaran atau ASGA di sini. Kelihatan kan? Saya bacain sedikit ya tulisan di belakangnya. Sejak berdiri, Kadipaten Mangkunegaran terus membangun ciri khas dalam karya seni termasuk seni pedalangan. Oleh karenanya, di masa kini, pertunjukan wayang purwa gaya Mangkunegaran dikenal memiliki kekhasan dalam berbagai unsur, baik garap, lakon maupun garap catur, garap sabet atau cak pakeliran, dan garap kerawitan, dodokan, kepraan, serta suluan. Oke, saya mau cerita sedikit, ini sharing dan berbagi pengalaman, mungkin buat teman-teman yang pemula atau baru senang-senangnya belajar pedalangan di YouTube. Walaupun sama-sama Surakarta, baik di Mangkunegaran maupun Kasunanan atau Coro Keraton dan Coro Puro, itu memiliki gaya yang berbeda-beda. Secara spesifik mungkin saya belum bisa menjelaskan, nanti saya akan berusaha mencari sumber sebenarnya bagaimana sih perbedaan antara gaya keraton dengan gaya Puro Mangkunegaran, yaitu buat bahan belajar saya juga ya. Nanti saya akan mencoba mencari sumber dan semoga bisa saya share ke teman-teman sekalian. Oke, kalau saya nggak salah, nanti mungkin bisa dikonfirmasi dengan Mas Eko atau yang bersangkutan. Gambar Kresna yang ada di cover ini adalah Kresna Wondo Wangsit. Ini adalah Kresna Wondo Wangsit koleksi Puro Mangkunegaran. Nanti akan saya cross check kebenarannya. Apakah benar demikian? Kalau benar, berarti siapapun Anda yang memiliki buku ini adalah orang yang beruntung. Karena setahu saya, wayang Puro tidak diperlihatkan kepada sembarang orang. Maka itu salah satu benefit dari membeli buku ini adalah juga memiliki foto cover ini. Dan ini covernya, wah, enak banget dilihat. Oke. Kita lanjut baca belakangnya. S. Darso Martono, salah satu guru di sekolah dalang PDMN atau Pasenaon Dalang ing Mangkunegaran, telah menulis notasi suluan Cengkok Mangkunegaran dalam sebuah diktat pada tahun 1978. Buku ini adalah upaya revisi dalam tata tulis notasi menurut sistem notasi font kepatihan yang lazim dipakai di masa kini. Buku ini akan sangat berguna bagi siapapun yang tengah mempelajari seni pedalangan wayang Purwo, khususnya yang tertarik pada seni pedalangan gaya Mangkunegaran. Nah, mungkin ada beberapa pasinaon ya di Surakarta, setahu saya ada pasinaon itu maksudnya tempat belajar ya. Saya perlebar aja, bisa kampus, bisa sanggar atau yang lain, dan semuanya membawa kekhasan gaya masing-masing. Buku ini memuat suluan-suluan cengkok yang khas Mangkunegaran. Ini ditulis oleh Bapak Darso Martono. Saya tuh dulu kayaknya punya fotokopiannya deh. Kayaknya gambarnya tuh kayon kalau saya nggak salah. Tapi saya ceroboh waktu saya kuliah terus hilang. Nah, makanya waktu Mas Eko Pras nulis ini, harapan saya bisa menemukan buku itu gitu. Semoga ya
buku ini sesuai ekspektasi saya, tapi sesuai atau tidak buku ini terhadap ekspektasi saya yakin 100% buku ini akan berguna. Oke, buku ini akan berguna bagi siapapun yang mau belajar mendalang, ataupun mungkin yang sudah lama mendalang sekalipun. Dan juga buat penggemar wayang, saya kira kalau punya buku-buku semacam ini tidak ada salahnya. Oke, nah ini kan masih di plastik nih. Kita coba buka ya. Dalamnya kayak apa sih? Wah, rapat sekali ternyata. Saya tuh kalau buka-buka agak takutnya salah-salah nanti kertas nih. Tapi cobalah dikit lah. Oke teman-teman ya, ini udah aku buka bukunya, plastiknya udah aku buka. Kita akan buka pelan-pelan bukunya. Nah, coba saya lihat ya pelan-pelan. Nah, ini daftar isinya ya. Oh sorry, dari ini aja deh. Sulukan Wayang Purwo Cengkok Mangkunegaran. Oke ya. Oke. Terus, nah ini Sulukan Wayang Purwo Cengkok Mangkunegaran, notasi dan cakapan penulis S. Darso Martono, penyunting Mas Ngabei Eko Prasetyo, tata letak Jalu Sentanu, desain sampul oleh Jalu Sentanu, terbitkan oleh penerbit Garuda Waca Yogyakarta, atau kalau mau menghubungi Garuda Waca bisa di www.penerbitgarudawaca.com. Oke. Akademi Seni Mangkunegaran Surakarta, atau bisa di asga.ac.id atau id. Daftar isinya saya bacain. Daftar isi: prawoco, ucapan terima kasih, pendahuluan, notasi sulukan bagian padat 6, notasi sulukan bagian padat 9, notasi sulukan bagian padat manyuro, kumpulan cakapan sulukan, biodata penyunting. Oke. Nah ini menarik karena notasi ini sudah digolongkan menurut padatnya ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung nanti kalau ada yang mau cari sulukan ini, tinggal lihat padatnya. Misalnya padat Songo Ngelik atau Nyuro Ageng atau dan lain-lain. Nah, ini yang saya belum tahu sebenarnya, Nyuro Ageng itu kalau di buku ini ya, nanti masuknya di padat 6 atau di padat menyuro. Nah, karena keluarnya kan kedatonan di kalau area waktunya area padat 6, tapi ditulis Menyuro Ageng. Nah, nanti kita coba cari tahu bersama-sama. Itu saya kira menarik. Nah ini ada rawocanya. Nanti mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya. Ya. Terus, nah ini ucapan terima kasih. Ya halaman ini. Oke. Ini ada pendahuluannya, tapi nggak akan saya bacain biar teman-teman nanti beli bukunya. Oke. Kertasnya bagus dan cenderung tebal ya, lumayan lah, bukan tipe kertas yang tipis ini. Kalau depannya aku nggak tahu ini namanya kertas apa, tapi ini standar buku toko buku lah, standar buku toko buku ini ya kan. Lengkap, sangat lengkap. Nah ini coba kita langsung cari tahu jawabannya tadi ya. Padat Nyuro Ageng itu masuk di mana? Nah ternyata itu masuknya di padat 6 teman-teman. Itu masuknya di padat 6. Nah itu gimana ya, nanti saya harus cross check itu.
kok namanya Manjura Ageng tapi kok dikelompokkan di 6. Nah itu menarik. Nah ini contoh dari suluannya. Patet 6 Ageng, kurang lebih seperti ini isinya. Notasinya sangat rapi, jaraknya sangat terlihat sekali kalau ini diperhatikan jaraknya. Tulisannya pun pas, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Kadang-kadang kan kalau tulisannya terlalu besar kita agak harus bolak-balik buka tutup halaman. Tapi ini menurut saya pas. Dan 2 lembar ini 1 suluan. Jadi pas. Kita nggak perlu bolak-balik. Tapi nanti coba kita lihat ini konsisten begini terus atau enggak. Oke? Nah ini Odo-odo Giriso 1 lembar, cukup 1 lembar. Kemudian ada Odo-odo Giriso juga, ini ada dalam kurungnya Eko Prasetyo. Nanti ini maksudnya bagaimana, nanti saya cross check. Konsisten. Oh ini ternyata ada yang kita harus balik sendan penanggalannya. Ya. Oke. Tapi rata-rata 1 lembar untuk 1 suluan, kecuali suluan-suluan yang panjang. Oke, nah setiap padet ada pembatas bab seperti ini. Oke ya, ini kita masuk padet songo. Ada suluan apa aja di padet songo? Padet songo wantah, padet songo ngelik, sendon Abimanyu, padet jingking, padet songo juga, sendon tlutur, sendon rencasih atau sastro datan songo. Nah ini juga ada keterangan kecil-kecil ini untuk adegan Amarta atau putren, sendon rencasih sastro datan. Sisanya odo-odo masuk Patut Manjura juga dibatasi oleh bab. Oke. Nah ini ada cakapan-cakapan suluan untuk referensi ya, cakapan-cakapan suluan di paling belakang. Nah ini Odo-odo Giriso apa, dan ini tanpa notasi ya. Jadi ini yang paling belakang ini adalah tanpa notasi, hanya ditulis cakapannya saja beserta judul dari suluannya ya. Oke. Biodata penyunting saya bacakan sedikit. Mas Ngabi Eko Prasetyo, SG, MSN, lahir di Onoharjo 13 Juni 1984. Menempuh pendidikan seni pedalangan sejak di SMK Surakarta, kini SMK 8, pada tahun 1999. Dan melanjutkan di jurusan Akuntansi Surakarta hingga lulus 2007. Dan dilanjutkan ke program Pasca Sarjana, program studi pengkajian seni teater di kampus yang sama, lulus 2014. Selain pendidikan formal, Mas Eko ini juga mendalami seni pedalangan melalui kursus di Sanggar Seni Sawo Jajar pada tahun 2006 dan 2009. Nah, kalau saya nggak salah dulu di kelas waktu saya masih kuliah itu Pak Purbo Asmoro pernah bilang bahwa suluan Cengkok Mangkunegaran itu punya rasa yang khas dan nadanya itu juga khas. Karena dulu referensi suluan saya terbatas, saya kemudian membaca buku kayaknya itu buku diktat yang dimaksud ya, itu punya Bapak Terso Martono kalau saya nggak salah, itu covernya gambar kayon. Jadi untuk memenuhi kebutuhan ujian saya hanya menghafalkan notasi-notasi yang ada di
buku diktat tersebut. Apa aja, pokoknya songo ngelik semua. Apalagi suluan yang jarang-jarang saya dengar juga, pokoknya semua saya cukupi kebutuhan saya dengan itu, dan cukup, bahkan lebih dari cukup. Nah, poinnya adalah ketika saya selesai ujian, Pak Purbo bilang, ternyata kamu banyak ngambil suluan dari Mangkunegaran. Saya sendiri tidak ngeh kan, karena tidak begitu, terus terang referensi suluan saya tidak terlalu banyak, jadi saya nggak ngeh tentang suluan antara Karaton dan Puro. Tapi ternyata Pak Purbo bisa ngendiko seperti itu atau berkata seperti itu. Berarti suluan Mangkunegaran ini selain beliau hafal, juga mempunyai nada-nada yang khas. Kalau saya nggak salah, nadanya itu bisa dari biasanya habis nada rendah bisa tiba-tiba naik ke nada tinggi, atau sebaliknya. Kalau saya nggak salah, mohon maaf kalau nanti saya salah, tolong dikoreksi di kolom komentar, biar saya nggak terus-terusan bodoh lah gitu. Saya kira cukup. Buku ini sangat menyenangkan, unboxing buku ini, covernya sangat bagus, saya sangat suka. Simple, terlihat simple dari tata warna, semuanya simple tapi keren dan menarik. Nanti kontaknya Mas Eko akan saya taruh di kolom deskripsi. Harga buku ini kalau saya nggak salah berapa ya? 45.000 kalau saya nggak salah. Nanti coba saya cross check lagi harga bukunya berapa, nanti saya taruh kontak personnya di kolom deskripsi. Oke, semoga teman-teman semakin mencintai wayang, dan jangan lupa kalau udah senang wayang, sekali-sekali bolehlah intip-intip buku. Makanya saya kasih nama konten ini intip buku, biar nggak terlalu formal. Ngintip doang nggak apa-apa, nggak usah dibaca nggak apa-apa, tapi paling nggak ketika teman-teman butuh referensi atau butuh sesuatu untuk nggarap lakon, atau sekedar untuk menikmati pakliran, atau mau tahu sebenarnya suluan itu apa sih, teman-teman tahu harus nyari data atau informasi itu kemana. Oke, karena ini saya ngambil videonya dini hari ya, sebenarnya udah ngantuk, udah serap juga suara saya. Jadi selamat pagi ya teman-teman, selamat beraktivitas. Semoga di tahun baru ini kita semakin mencintai wayang. Dadah.